Silahkan dibuka. Kita akan mulai praktek hari ini, akan melihat 4 kriteria, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas. Nanti kita akan lihat 4 penyimpangan asumsi klasik ini. Gitu. Silakan Bu Rehul dan Pak Ridwan. Oh maaf, saya belum share screen ternyata. Ya, share screen dulu. Masih nunggu. Laptop saya ini agak. Pak Ridwan sudah masuk eViews Pak Ridwan di laptopnya? Ya. Sudah masuk ke eViews Pak? Belum, masih mau dibuka nih. Agak lambat. Ya, saya juga ini Pak, share screen-nya agak lama. Kalau Bu Rehul sudah Bu Rehul? Sudah Pak. Oke. Sebentar saya sambil nunggu ini present now-nya agak lama. Nanti kita sambil menunggu Pak Ridwan, Bu Rehul, dan juga saya bisa share screen. Coba saya keluar dulu. Oke, sama. Saya izin keluar dulu, nanti saya masuk lagi. Oke, Pak. Masih di kantor ini Pak Ridwan? Ah iya Bu. Iya. Oke. Coba, semoga bisa. Oke, saya keluar lagi. Loadingnya. Parasnya di sini mana? Parasnya di sini berapa? Betul kalau di ini. Ini ya? Ini kan? Kenapa nggak masuk? Belum masuk? Hah? Nggak ada pakai taruh itu pun nanti sini tengoknya kalau ada tongkat. Ini belum tentu juga. Pak Ridwan sudah bisa Pak? Sudah masuk eViews Pak? Loadingnya. Baik Bu Rehul dan Pak Ridwan, mungkin sambil kita menunggu Pak Ridwan loading. Nah ini adalah tampilan eViews kita ya Bapak ya, yang kemarin kita sudah lakukan. Gitu. Nah, kita masuk ke persamaan kedua ya, yang model linear, bukan yang log linear. Nah nanti kita akan menguji variabel ini ya Bu Rehul dan Pak Ridwan. Saya akan masuk ke Word dulu untuk catatan. Nah, baik. Untuk yang pertama kita akan menguji multikolinearitas. Karena ini yang paling sulit. Nah, tahapan ini yang paling sulit. Nah, kita akan menguji dengan auxiliary regresi, Bu Rehul dan Pak Ridwan. Untuk menguji auxiliary regresi, maka kita akan melakukan proses regresi antar variabel X, di mana nanti R-square-nya akan kita bandingkan dengan R-square regresi utama. Gitu. Nah, kita sekarang bisa catat, untuk R-square regresi utama ini adalah 0,94 ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ini R-square regresi utama. Ini saya tulis di sini, misalnya R-square regresi utama sama dengan 0,94. Oke. Kalau kita tahu terjadi multikolinearitas, maka nanti R-square regresi antar variabel X lewat prosedur auxiliary regresi tidak boleh melebihi 0,9. Gitu, Ibu. Nah,
Sekarang kita akan melakukan prosedur regresi. Gitu. Caranya adalah standar saja Bu Rehul dan Pak Ridwan, kita melakukan proses regresi, quick estimate equation ini. Nah, kita sekarang meregres antara X2 dengan X3. Misalnya X2 C spasi X3. Nah, seperti ini Pak. S2 Spasi C spasi X3. Nah, seluruh regresi antara X2 dan X3. Mohon maaf, Pak Ridwan sudah masuk EVIS, Pak? Sudah berhasil? Sudah. Dari mana kita mulai tadi nih apanya ya? Nah, ini Pak, kita mulainya dari, saya ulang ya, kita Ya. mulainya dari output regresi kita yang linear ya Pak, gitu. Yang ini ya Pak. Sudah dapat Pak? Saya masih yang di tampilan di belakang ini kayaknya. Oh, Bapak bisa share screen, saya pandu Pak. Saya stop share screen. Saya stop share screen. Nah, silakan, Pak Ridwan bisa share screen, saya pandu. Ya. Oke, sekarang ke yang latihan Pak, sama dengan latihan Pak. Ini kan? Ya. Melvan. Yang sama dengan latihan itu Pak, yang di Ini ya? betul. Ya, coba diklik Pak, double klik. Ini kan berarti, nah ini Pak ya. Oke, sudah. Nah ini kan R2, ini kan regresi utama kita ya, Pak Ridwan dan Bu Rehul ya. Nah, regresi utama ini dicatat Pak Ridwan dan Bu Rehul 0,94 Bapak Ibu ya. 0,94. Oke, dicatat di catatan saja ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah sekarang saya boleh gantian share screen ya Pak Ridwan ya. Oh ya, biar saya keluar sebentar ya. Ya. Baik, sekarang gantian saya yang Nah, Bapak Ibu, kita akan melakukan proses auxiliary regresi antara X2 dan X3. Kita akan lihat berapa R2-nya. Caranya regresi seperti biasa saja, Bu Rehul dan Pak Ridwan. Klik, kemudian estimate equation, kemudian ketik saja X2, spasi C, spasi X3. Ini, Pak Ridwan dan Bu Rehul. Sudah, Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya, Pak Ridwan sudah ya, Pak? X2, spasi C, spasi X3. Quick estimate equation. Estimate equation. Ya, sudah Pak, sudah keluar seperti ini Pak. Sudah, equation estimation ya. Ya, betul, itu quick estimate equation. Terus kemudian Bapak ketik ini ya Pak ya, X2, spasi C, spasi X3. Oh, bentar ya. Halo. X2, spasi X3. Udah, bentar ya, nanti ku telepon ya, lagi pelatihan ini. Pelatihan dari kampus. Nah, nanti ku telepon ya. Sudah Bapak Ibu? Oh iya. Nah, bentar, Bu Rehul lagi nerima telepon. Kita tunggu. Oke, udah Pak. Sudah ya. Kalau sudah klik OK Bapak Ibu. Sudah. Oke. Nah, ini adalah R2 untuk ini adalah ini ya Bapak Ibu, output untuk auxiliary regresi X2 dan X3. Gitu. R2-nya dicatat Bapak Ibu 0,86 ya Bapak Ibu ya. Iya. Kita catat saja di sini 0,86. Bapak Ibu ini dalam kenyataan nanti bebas, boleh dicatat di kertas, bebas. 0,586 ya? 0,86. Ini Pak, R2. S-square. Ini Pak. Ya. Antara X2 dan X3. 0,86 Pak Ridwan. Kok beda saya? Beda Pak.
Saya dapatnya kok 0,58 ya? Coba Pak, coba Pak Ridwan share screen Pak. Saya hentikan berbagi. Silakan Pak. Coba Bapak share screen. Saya curiga datanya. Ini. Iya. Aduh. S2, Terus, S3 kan ya? ya, saya coba diperlihatkan ini Pak, grupnya Pak, grup 1 Ya. itu Pak. Di worksheet Bapak itu yang grup 1 coba saya diperlihatkan Pak. Ya. Ini. Yang grup 1 Pak, yang di bawahnya Grup 1. Ya, itu diklik semua Pak. Nah. 397 42,2 413. Saya coba samakan dengan punya saya Pak. Ini 38 40 82 70 4 sama itu 247,278,7. Iya loh sama. Isinya beda ya. Nah, coba Pak, coba Saya ulangi nih kan, saya bilang lagi quick, ya ya kan? quick. Estimation equation. Coba Pak. X2, X3, gini kan? Ya coba Pak, coba ya. Ini saya belum lihat punya Bapak sih. Quick. Coba Pak, dilihat outputnya Pak. Coba di ini prosedurnya Pak. Quick, estimate equation. Coba diulang lagi Pak. Iya. 60 sampai 80. Nah, ini aja Pak, ulang aja Pak. Quick gitu Pak. Langsung klik aja quick. Ya. Diulang lagi aja nggak apa-apa Pak. Klik yang atas itu. Atas ya Pak, paling atas. Ini kan? Ya. Quick. Ya, quick. Nah. X2, X3. Spasi C. Hah? X2 spasi C. Oh, X2 spasi C. Ya, Oh, gini. X2 Ya. spasi C, spasi X3. X3. Oh. Nah, sudah Pak ya, sudah benar Pak ya. Iya. Ya. Tadi lupa C-nya Pak. C-nya lupa. Oh gitu ya. Ya oke. Udah sama ya sekarang ya kita. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut lagi. Kita akan melakukan prosedur akselerasi regresi lagi. Tapi kali ini untuk X2 dan X4 Bapak Ibu. Nah, ini X2 dan X4. Caranya sama Bu Rehul Pak Ridwan, sama persis. Yang tadi boleh dihapus Bu Rehul Pak Ridwan, nggak usah disimpan, tidak apa-apa. Kita hanya butuh R square-nya saja. Dihapus boleh ya Pak? Boleh. Kita hanya mau lihat R square-nya saja. Nah, kita klik estimate equation X2 spasi C spasi X4. Ini ya Ibu Bapak ya. Enter. Nah. 0,91 ya Ibu Bapak ya. Iya betul Pak. 0,91. 0,91. Ya, di sini. Nah, kita bisa lanjut lagi Bapak Ibu untuk yang lain. Kemudian X2 dan X5 ya. X2 dan X5. X5. Cuma 97. 0,97. Ini udah kena penyakit ini. Ini ada apa ya multiple-nya? Ya, udah kena multiple ini.
Oke, kemudian X2 dan X6. Oh, 0,96 ini multiple lagi. Banyak ini Bapak Ibu yang kena multiple ini. Kayaknya X2 ini sumber masalahnya. X3 dan X4. Iya. X3 dan X4. Ini 0,941. Hampir benar. X3 dan X5. Baru X3, C, X2 gitu Pak ya? Tidak Pak, kalau X3 ya berarti X4, X5 begitu Pak. X3 ke Ke X4 Pak, ke X4 gitu. 3 dan ke-4 ya bagaimana? Jadi kalau Pak Ridwan juga X3 ini ke X4 gitu. Nanti kalau Pak Ridwan X3 ke X2 hasilnya sama ini Pak, sama kayak X2, X3 ini. oh gitu ya. Kemudian X4 dan X5. Hampir. Ada banyak sumber penyakit ya ini Bapak ya. Bu Rehu sudah sampai mana Bu Rehu? Sampai X3 dan X6. X3 dan X5. Ya udah, tidak usah dilanjutkan, tidak apa-apa Bu Rehu, Pak Ridwan, nanti pakai file ini saja, contoh dari saya. Bisa di ini, bisa langsung ke file saya saja. Nah, di sini Bu Rehu dan Pak Ridwan bisa melihat bahwa setidaknya ada empat R-square yang lebih tinggi daripada R-square regresi utama gitu. Antara X2 dan X5, X2 dan X6, X4 dan X6, X5 dan X6 gitu. Kalau Bu Rehul dan Pak Ridwan perhatikan, ini adalah R-square yang melibatkan X2 dan X6 Bapak Ibu. Kalau Ibu Bapak perhatikan gitu. Jadi di sini ada X2, X2, sini X5, X6 gitu. Kemudian ini ada X4, X6, X5 dan X6 gitu. Jadi melibatkan X2 dan X6 paling banyak. Tapi ada melibatkan X5 2 kali juga gitu. Akan tetapi X5 dengan X3 dan X4 dia aman. Tapi X2 gitu, ini dia 2 kali juga nggak aman. X6 sudah 3 kali. Jadi memang ini kayaknya sumber masalah yang nomor 1 X6 dulu. Karena dia 3 kali terlibat nggak aman itu.
dengan X5, dengan X4, dan dengan X2. Gitu. Jadi malah semua yang melibatkan X6 tidak aman. Gitu. Jadi patut kita duga X6 ini yang menjadi sumber multikolinearitas. Gitu. Jadi dia variabel yang punya pengaruh yang amat kuat, punya hubungan yang amat erat dengan variabel yang lain. X2 Jadi, dan X6 juga. ya, X2 dan X6 ya Bu. Jadi setidaknya patut kita duga X6 ini sumber multikol. Meskipun kita juga bisa duga juga X5, X2 dan X5 juga. Akan tetapi kalau misalnya kita hanya melibatkan X6, sepertinya akan lebih baik. Gitu. Misalnya kalau X6, misalnya nih Pak Ridwan, udahlah saya putus asa nih gimana caranya biar nggak kena multikol. Misalnya akhirnya pakai opsi amputasi variabel gitu. Mungkin mengamputasi X6 adalah pilihan pertama yang bisa dilakukan Pak Ridwan ketika mengambil opsi amputasi variabel. Cuma jangan diamputasi semua. X2, X5, X6 diamputasi semua ya. Nanti model kita jadi lebih sedikit gitu ya, R2-nya jatuhnya dikit lagi. Jadi mungkin opsi ini. Nah, kesimpulannya model kita ini terkena multikolinearitas ya, Bu Rehu dan Pak Ridwan ya. Model kita ini. Nah, model ini terkena multikolinearitas sehingga nanti harus kita sembuhkan dulu. Gitu. Nah, treatment penyembuhannya nanti akan saya sampaikan setelah ini. Gitu. Pak Ridwan dan Bu Rehu mau kita coba dengan model log linear kita uji atau kita mau ke heteroskedastisitas dulu? Mau kita sembuhkan dulu atau mau ke hetero? Sembuhkan dulu lah ya Pak ya, biar satu-satu selesai. Ya, kalau mau disembuhkan dulu, kita coba pakai opsi 1, Bu Rehu, Pak Ridwan. Kita coba dengan model log linear. Gitu. Ini saya sudah buat. Saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Kita coba modelnya kita rubah menjadi model log linear ya Bapak Ibu ya. Kita coba. Gitu. Caranya klik estimate equation. Sudah, Bu Rehu, Pak Ridwan? Oke. Kemudian silahkan ketik log dalam kurung Y spasi C spasi log dalam kurung X2 spasi log dalam kurung X3 spasi log dalam kurung X4. C-nya nggak di log ya, enggak ya Pak? Enggak Bu, C kan konstanta. Enggak di log. Log spasi X5 ya Bu ya. Kemudian spasi log dalam kurung X6. Begini. Jadi yang di spasi jeda antar log ya. Log spasi Y, log dalam kurung Y spasi C, spasi log dalam kurung X2, spasi log dalam kurung X3, spasi log dalam kurung X4, spasi log dalam kurung X5, spasi log dalam kurung X6. Bu Rehu dan Pak Ridwan, ini saya catatkan di Word ya. Kalau ini kan rumus cara menulis nih. Jadi biar nggak lupa gitu ya. Iya Pak. Iya. Nah, ini silakan di OK dulu. Nah, sudah ketemu output ini. Nah, ini saya tulis di sini disembuhkan dengan model logaritma. Ya, nah, seperti ini. Ya, ini ya caranya. Pokoknya ingat, ini kalau Pak Ridwan lupa ini C spasi log spasi X2, wah ini udah nggak mau, X nggak mau ngolah. Karena spasi itu hanya jeda antar variabel. Nah, sekarang dengan model logaritma nilai R2 kita 0,98 Bu. Gitu. Dengan model logaritma R2-nya R2 0,98. Nah, ya sekarang saya mau akselerasi regresi lagi. Gitu. Ini biar saya saja, Bu Rehu dan Pak Ridwan tidak usah. Gitu. Ya. Oke, yuk, maaf.
quick estimate equation. Saya ada masalah nih, nggak mau dia. Near singular metric error katanya. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Yuk di share screen Pak, saya pandu Pak. Pak Ridwan sebentar, saya hilangkan share screen saya. Stop presenting. Nah, silakan Pak, share screen Pak. Nah, ini. Oke Pak, iya Pak. Klik. Bapak silakan ketik lagi, klik. Ini udah saya klik. Kemudian estimate equation. Kok saya nggak bisa lihat punyanya Pak Ridwan ya? This log X2 spasi log X3 spasi log X4. Coba Pak, diulang dari pertama Pak. Log dalam kurung Y. I spasi. Ya. T spasi log X2. Log dalam kurung X2. Nah, tutup kurung spasi. Iya. Terus log buka kurung X3. Ya. Tutup kurung spasi. Ya. Log buka kurung X4. Ya. Tutup kurung spasi. Ya. Log buka kurung X5. Ya. Tutup kurung spasi. Ya. Log buka kurung X6. Nah. Tutup kurung spasi. Tutup kurung sudah. Ini keren. Oke. Nah. Mau keluar Pak? Ya, near singular metric error regressor might be perfectly collinear. Saya perlu lihat, tapi saya nggak bisa lihat ini tuh Pak, nggak bisa lihat punyanya Bapak tulisan near singular metricnya di mana? Oh, gimana caranya ya? Coba ini Pak, regresinya ditutup dulu Pak. Maaf yang ini coba di. Ini nampak nggak? Belum nampak ya? Coba Pak. Ini saya nggak bisa lihat apa-apa nih Pak. Oh, nggak bisa apa ya? Coba Pak, Bapak. Ini punyanya Pak Ridwan, kok kalau di saya tampilannya ini tuh Pak, yang antara X3 sama X6, padahal enggak ya Pak ya? Enggak. Ini X3-nya di sini nih. Oh, itu coba dihapus saja Pak, coba dihapus. Juga ada. Ini Pak, di yang silang nomor 2 Pak. Tanda silang nomor 2. Ini? Ya, tanda silang nomor 2 dari bawah. Diganti Pak ya? Oh, gini aja Pak. Keluar aja Pak. Pak Ridwan keluar terus coba masuk lagi Pak. Ini keluar aja Evusnya. Oh, Evusnya ditutup, close? Ya, nggak apa Pak. Nggak apa, kan Pak Ridwan sudah punya. Nah, ini malah saya kelihatan nih Pak. Nah, coba Pak sekarang quick estimate equation Pak. Coba saya bisa lihat nggak ya? Ini cancel aja ya? Iya. Coba Pak. Sekarang quick ya estimate equation. Ya, saya nggak bisa lihat. Bisa lihat? Saya hanya bisa lihat ininya Pak. Workfile-nya cuman Pak Ridwan kalau klik-klik itu saya nggak bisa lihat. Oh, kok gitu ya? Coba dilihatkan ini Pak. Coba saya dilihatkan grupnya Pak. Jangan-jangan ada yang ini. Grupnya Pak. Grupnya? Ya. Grupnya. Coba Pak. Ini, data yang ini? Ya. Coba. Ada yang masih koma nggak Pak di situ Pak? Kayaknya udah titik semua nih. Kayaknya udah titik semua ya Pak ya. Coba saya samakan kayak punya saya tuh Pak. Coba Pak. Tampilannya boleh di full screen Pak, yang grup sudah full screen ya. Oke. 65,8 68 132. Iya, mana?
236 kali 3. Metodenya nggak masalah ya, LS least square ya. Iya, betul Pak, itu Pak. Sama kok Pak. Sama. Log YC, log X2, log X3. Yang salah ya. Ini Pak, Log Y. log Pasti dalam log buka kurung Y ya Pak. buka kurung kan, tutup Nah, kurung. Ya. log buka kurung Y, Ya. tutup kurung, spasi C, C. spasi Pasti log buka kurung X2. X2, Ya, tutup pasti. kurung, Ya. spasi log Ya. buka Log. kurung X3, Buka kurung X3. spasi log Pasti log buka kurung buka kurung X4, 4 tutup kurung spasi log buka kurung X 5 tutup kurung spasi log buka kurung X 6 tutup kurung. Oke. Mau nih Pak. keluar. Oh, berarti yang tadi mungkin ada yang nggak pas Pak ya. Ya. Nah, udah. Oke Pak ya, Pak Ridwan sudah keluar ya berarti. Iya. Nah, R square-nya 0,98. Nah, R square 0,98 ini kita simpan. Gitu. Nah, sekarang kita akan lakukan auxiliary regresi nih, Pak Ridwan dan Bu Rohu nih. Nah, ini saya saja tidak apa-apa. Pak Ridwan dan Bu Rohu nanti lihat saja. Oke. Misalnya caranya quick estimate equation log X2 log X3. Gitu kan. Nah, ini 0,82. 0,82, siap catat. 0,82. X2 dengan X3. Kemudian X2 dengan X4. Log X2 log X4. Semua variabel lagi di apa ya Pak? Ya Bu. Ya, saya aja nggak apa Bu. 0,94. 0,94. Kayaknya sudah lebih. Ya, beda-beda sih ya. Kemudian estimate equation log X2 log X5 0,95. Oke. Kemudian quick estimate equation log X2 log X6 0,974. 0,974. Ini hampir mirip nih. Hampir. Kemudian kita ke X3. Quick estimate equation log X3 spasi log X4 0,60. Kecil. 0,60. Dan estimate equation X3 X5 log dan X3 log X5 0,87. 0,87. Kemudian X6 estimate equation log X3 log X6 0,87 juga aman. 0,87. Kemudian X4 X6 3 kali lagi X4 X6 log spasi X4 log spasi X6
0,96 nyaris 0,96. Kemudian X 4 ini X4 X5 oh ya X4 X5 nya belum version buat X5 0,91 0,91. Sekarang terakhir X5 X6 kalau X5 spasi C kalau X 0,97 aman 0,97 ya. Bu Rehul dan Pak Rikwan dengan auxiliary regresi ini ternyata tidak ada yang melebihi 0,98. Berarti dengan model logaritma kita sembuh ya. Tugas multikolinearitas. Ini ya Bu Rehul dan Pak Rikwan. Jadi ini kebetulan kita mendapatkan contoh yang berharga. Jadi ketika regresinya di model regresi biasa ternyata kena multikolinearitas gitu dengan auxiliary regresi. Tapi kemudian setelah disembuhkan dengan menggunakan logaritma, datanya menjadi model log linear, penyakit penyimpangan multikolinearitas menjadi sembuh. Gitu. Sekarang kita bebas. Nah, kita sudah selesai di satu perkara multikolinearitas ya Bapak Ibu ya. Bahkan kalau ada yang mau ditanyakan Bu Rehul atau Pak Rikwan terkait multikolinearitas. Tapi kalau masih ada yang setelah dilogkan mungkin satu satu hasil variabel yang ternyata masih tinggi, nah itu gimana tuh ya? Api ya? Iya Pak, berarti penyembuhan lewat model logaritma belum sepenuhnya berhasil ya Pak, karena misalnya masih ada penyakit gitu. Nah, maka solusi kedua yang mungkin bisa kita pakai adalah misalnya pada variabel yang tadi kita duga. Mungkin kan sekarang hanya melibatkan X5 saja ya Pak ya. Misalnya model log, wah ini sudah semakin jelas hanya melibatkan X5. Nah, mungkin di variabel X5 itu bisa kita pertimbangkan untuk membuang data yang lain Pak. Gitu. Kita bisa sempit, gitu, kita bisa perhalus, gitu, hanya untuk X5 saja. Gitu. Jadi kita bisa melakukan prosedur smoothing ya, smoothing variabel, smoothing data gitu, supaya nanti X5 lebih berbeda angkanya. Gitu. Ini untuk prosedur yang kedua apabila masih ditemukan multikolinearitas. Akan tetapi apabila dengan cara itu masih sulit, daripada Rikwan menambah data lagi, akhirnya merombak angka lagi ya Pak Rikwan ya. Gitu. Mungkin prosedur amputasi variabel bisa dipertimbangkan. Gitu. Karena kan sudah gampangnya kita sudah coba dengan cara ini dan X5 ini memang sumber masalahnya. Jadi gampangnya jangan-jangan itu yang salah memang model saya gitu. Jangan-jangan itu memang X5 itu seharusnya memang tidak masuk gitu. Tapi saya masukkan lah, mungkin opsi amputasi variabel bisa dipakai apabila dengan model log masih kena diinterpolasi datanya masih kena, mungkin prosedur amputasi variabel bisa kita pakai. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan multikolinearitas? Apabila tidak ada yang ditanyakan, Bapak Ibu berarti sekarang yang kita gunakan adalah model log ya Bapak Ibu ya. Kita tidak lagi menggunakan model linear. Gitu. Karena yang model linear ini terkena multikol ya Bapak Ibu. Akhirnya ini sudah tidak usah kita pakai. Kita pakai model log saja. Berarti nanti di koefisien di sini kita merubah hipotesa. Gitu. Merubah hasil hipotesa, merubah estimasi parameter, menjelaskannya juga berubah. Karena kita menggunakan model logaritma sekarang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, Pak Rikwan dan Bu Rehul, setelah kita selesai dengan multikolinearitas,
kita akan masuk ke penyimpangan asumsi klasik yang kedua, Bapak Ibu, yaitu heteroskedastisitas. Gitu. Artinya varians residualnya itu tidak konstan ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, kita mau cek apakah model ini terkena heteroskedastisitas atau tidak. Gitu. Nah, caranya adalah silahkan Bapak Ibu klik bentar, maaf saya agak lupa. Nah ini maaf, view. Nah, yang diklik view Bapak Ibu, view, Diklik view. view ya, view yang di atas ya, view, maaf view yang di sini Bapak Ibu, view yang di output Yang ini di, ya. yang di lock itu ya. Ya, klik view, sudah, udah Pak Ridwan? Udah. Kalau sudah, klik residual diagnostik. Sudah, Bu Reni, Pak Ridwan? Kalau sudah, Bapak Ibu silahkan klik yang paling bawah, heteroskedasticity test. Bapak Ibu. Oke ya. Oke. Klik. Nah, kalau sudah muncul pilihan seperti ini ya Bapak Ibu ya, gitu. Ada Buchwagen, Harvey, Gletser, Arch, White, gitu ya. Nah, Ibu Bapak bisa menggunakan misalnya White dulu boleh. Boleh. Kita coba menggunakan uji White. Terus kemudian kita klik OK Bapak Ibu. Klik. Nah, sudah. Pak Ridwan dan Bu Rehul, ini adalah hasil heteroskedastisitas yang menggunakan uji White. Gitu. Dari semua angka ini, Bu Rehul dan Pak Ridwan cukup melihat satu angka saja kalau kita mau melihat ada tidaknya heteroskedastisitas atau tidak. Caranya adalah silahkan Bu Rehul dan Pak Ridwan lihat tanda prop chi-square yang kanan nomor 3 dari atas. Kelihatan Bu Rehul, Pak Ridwan? Prop chi-square yang bawah ya, Bu Rehul, Pak Ridwan. Kan ada 2 itu ya? Ya, yang bawah. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Nah, Pak. Kriterianya begini Bu Rehul. Kalau nilai prop chi-square itu di atas 0,05, maka model Ibu Bapak terbebas dari heteroskedastisitas. Saya catatkan di sini ya. Heteroskedastisitas, klik view, benar saya tulis, klik view pada output, kemudian klik residual, view, residual diagnostik heteroskedasticity test. View, klik residual diagnostik, kemudian klik heteroskedasticity test. Cara melihatnya, prop chi-square bandingkan dengan alfa. Dalam hal ini 0,05 gitu ya. Nah, jika prop chi-square lebih besar dari alfa, maka bebas heteroskedastisitas. Ini sudah contoh. Berarti yang kita cari harus prop chi-square-nya lebih besar dari alfa gitu. Untuk kasus kita prop chi-square-nya 0,639. 0,639. Ini lebih besar daripada 0,05 Bapak Ibu ya. Maka bebas heteroskedastisitas. Artinya varians residual kita konstan, Pak Ridwan. Gitu. Artinya, berarti kalau varians residual itu konstan, kita sebut homoskedastis.
Kalau kena penyakit namanya heteroskedastis, kalau bebas homoskedastis. Gitu ya Pak Ridwan, Bu Dewi, jelas ya Bapak Ibu? Kalau tadi bebas dari heteroskedastisitas berarti apa Pak? Bebas apa? Varians errornya konstan ya Bu ya, artinya varians error kita konstan. Kan syaratnya varians error itu harus konstan. Kalau varians errornya tidak konstan berarti kena penyimpangan yang namanya heteroskedastis. Ini varians error kita konstan. Nah, Bu Rehu dan Pak Ridwan, tadi masih ingat kan untuk melihat heteroskedastisitas itu ujinya ada banyak ya Bapak Ibu ya? Gitu. Iya. Ada banyak. Nah, kita bisa pilih. Tadi yang kita pilih itu uji White. Bapak Ibu bisa pilih dengan uji yang lain gitu. Misalnya Bapak Ibu mau pilih dengan uji Gletser gitu misalnya. Dengan Itu uji kan Gletser. Pak, prop C-square-nya itu kan 2 ya? Ya, yang bawah ya Bu ya, yang bawah. Yang bawah. Yang bawah. Kok bisa apa? Bukan pilih salah satu, nggak gitu ya? Iya. Ada bedanya itu, ada bedanya itu. Ada bedanya Bu gitu. Jadi yang menjadi pembeda, saya kurang tahu persis bedanya apa. Dulu pernah dijelaskan sama teman dosen matematik itu. Cuman prop C-square yang bawah itu nilainya cenderung lebih tinggi karena sudah distandarisasikan itu. Nilai residualnya itu sudah lebih distandarisasikan. Jadi nilainya menjadi lebih tinggi gitu. Oleh karena itu kita yang sebagai pengguna Bu yang di ekonomi ini disarankan untuk menggunakan yang bawah karena akan menghasilkan nilai prop C-square yang cenderung lebih tinggi gitu. Sehingga kan akan lebih menjauhi 0,05. Karena ini bisa jadi Bu Rehu, kadang di sini itu 0,06 terus yang di tengah itu 0,04 gitu. Kalau kita pakai yang tengah berarti kena hetero nih Bu. Nah, makanya kita disarankan pakai yang bawah. Memang harus yang di bawah ya, memang syarat apa ya, ketentuannya ya Pak Ap ya. Iya gitu. Jadi memang kalau saya baca modul-modul EVIUS begitu kan tidak ada penjelasan ya Pak, kenapa harus yang tengah, kenapa bawah. Mereka mengarahkan yang bawah gitu. Nah, saya dulu juga pernah tanya ke teman yang dosen matematik Pak, kebetulan kan yang tahu kayak gini. Kok kenapa saya harus pakai probability C-square yang bawah gitu, bukan yang tengah atau bukan yang atas gitu. Nah, terus dijelaskan, kalau yang atas tidak bisa, karena yang atas itu adalah probability uji F. Gitu. Nah, sedangkan yang kita pakai adalah probability uji C-square. Gitu. Nah, kita pakai probability uji C-square yang bawah, karena nilai residualnya itu sudah di smoothing atau di standarisasikan, sehingga akan melahirkan nilai probability yang lebih bertoleransi. Begitu. Dijelaskannya waktu itu secara gampangnya begitu. Cuman ada rumusnya yang dipakai untuk menghasilkan nilai C-square. Sebetulnya nilai C-square ini Pak yang dihasilkan. Kemudian kita dapat probability. Atau bukan dia apa ya tadi ya? Bukan yang pakai yang tadi kan kita pakai alpha 5% ya? Apa itu pakai alpha yang 0,25 ya? Bukan juga ya? Enggak tuh Pak. Dulu saya tidak gitu. Di inikannya tidak gitu. Cuman kalau misalnya mungkin seperti itu ya kurang tahu Pak. Nanti saya coba belajar lagi. Cuman kemudian dengan app statistiknya sendiri di sini ada peran nggak ya dalam konteks heteroskedastisitas ini? Oh iya, sebetulnya ada peran Pak. Ada peran kan untuk melihat heteroskedastisitas itu kan dengan menggunakan C-square. Jadi sebenarnya itu begini Pak Ridwan. Proses manualnya Pak Ridwan. Heteroskedastisitas itu kan dicari dengan cara kita meregres lagi X kita, tetapi Y-nya itu adanya residual Pak. Jadi prosedur heteroskedastisitas itu secara manual itu sebenarnya begitu Pak. Jadi kan misalnya kita ini punya variabel X begini ya Pak Ridwan ya. Iya. Kita punya persamaan seperti ini ya Pak Ridwan ya. Antara Y, X2, X3, X4, X5, X16. Kalau X2, X3, X4, X5, X6 kita regres dengan Y kan jadilah regresi ya Pak. Gitu. Nah, untuk menghitung heteroskedastisitas, regresi ini kan melahirkan residual ini ya Pak Ridwan ya. Ya ini Pak. Regresi kita kan melahirkan residual ini ya kan Pak. Iya. Nah,
Heteroskedastisitas itu sebetulnya kita itu meregres lagi, Pak. Kita itu melakukan regresi lagi, tetapi yang kita regresi itu antara X, kemudian Y-nya ini diganti residual ini, Pak Ridwan. Jadi caranya itu sebetulnya begitu. Nah, cuman ketika kita menguji, itu bisa menggunakan uji F, bisa menggunakan uji chi-square gitu, Pak, untuk melihat ada pengaruh tidak antara X terhadap residual, begitu, Pak. Nah, kalau yang tadi output kita yang prop chi-square ini berarti kita melihatnya dengan menggunakan uji F. Nah, kalau mau F ini berarti kita tadi melihat pengaruhnya dengan uji F. Gitu. Cuman kalau dengan uji Y, kita lihatnya dengan menggunakan uji chi-square. Gitu, Pak. Jadi pengujiannya dengan menggunakan chi-square, membandingkan antara chi-square itu dengan chi-square tabel. Nah, saya kemarin sempat menjanjikan Pak Ridwan dan Bu Rehul untuk menceritakan apa sih bedanya dengan uji-uji ini, begitu ya Pak ya? Iya. Bedanya adalah Pak Ridwan, kalau kita melakukan prosedur dengan uji White, itu sebetulnya residualnya itu dikuadratkan, Pak. Jadi sebelum diregres, si residual ini dikuadratkan dulu, baru kemudian diregres. Cara biasa. Nah, nanti kalau sudah diregres, ketemu tidak ada pengaruh gitu, maka bebas hetero. Jadi kalau uji White begitu, Pak. Jadi kita melakukan regresi, tetapi residualnya itu dikuadratkan dulu. Gitu. Kalau dengan menggunakan uji Gletser, Pak, di sini ada uji Gletser. Ini kalau kita cek bisa, Pak. Nah, dengan uji Gletser bebas juga ya, Pak. Di atas 0,05 juga ya, Pak. Dengan Gletser, berarti aman. Gitu. Nah, kalau dengan Gletser itu perbedaannya adalah residualnya itu diabsolutkan, Pak, nilainya. Kalau uji White kan tadi residualnya dikuadratkan. Tapi kalau uji Gletser itu residualnya itu diabsolutkan, Pak. Ini yang jadi bedanya antara uji White dengan uji Gletser gitu. Nanti ada lagi itu uji Bridge-Pagan, Pak. Ini residual diagnostik, heteroskedastisitas. Nah, kalau uji Bridge-Pagan, Pak. Nah, ini juga aman ya, Pak ya. Dengan uji Bridge-Pagan juga bebas hetero. Kalau uji Bridge-Pagan itu residualnya itu dilekkan, Pak. Dilek residualkan. Jadi nanti kalau di persamaan itu yang jadi Y adalah leg residual yang saat ini, kemudian yang jadi X7, Pak. Nanti ada X7. Kalau di model kita X7-nya itu adalah leg residual yang jadi tujuannya. Jadi kalau uji Bridge-Pagan begitu. Diregres, tetapi yang jadi Y adalah leg residualnya, tapi X-nya nambah 1. Gitu, Pak. Jadi itu bedanya uji heteroskedastisitas dengan menggunakan beberapa alat uji. Nah, tujuan dari saya bercerita ini apa, Pak Ridwan dan Bu Rehul? Tujuannya adalah kalau Pak Ridwan dan Bu Rehul itu menguji heteroskedastisitas, misalnya saya kena hetero nih Mas dengan Bridge-Pagan, maka treatment penyembuhannya salah satunya adalah dengan mengganti ujinya, Pak. Yang tadi Bridge-Pagan, misalnya saya ganti Harvey. Nah, kemudian saya ganti Gletser gitu. Makanya dengan perbedaan uji ini bisa menjadi salah satu treatment untuk istilahnya itu menyembuhkan heteroskedastisitas. Kalau gitu, dengan RCH itu lain hasilnya, Pak ya? Beda lagi, Pak, gitu. Kalau ARCH itu residualnya ini dikuadratkan nih, di sini. Residualnya dikuadratkan, kemudian hasilnya kok agak apa ya, probability-nya saya nggak klik tadi kok beda apanya tampilannya. Nah ini, tapi ya aman juga sih Pak ya. Masih aman. Nah dia cuma satu ya probabilitas chi-square-nya ya. Nah, dia hanya dapat 1 karena kan sudah dilekkan Pak ya. Jadi dia hanya melahirkan 1 probabilitas chi-square. Nah, silakan nanti bisa pakai uji apa-apa Pak. Bisa pakai custom test wizard gitu. Jadi kalau custom test misalnya di sini ada uji yang tidak nampak yaitu uji part, Pak. Uji part di sini tidak nampak.
nggak kelihatan gitu. Sehingga harus dilakukan sendiri. Ini kalau saya dulu belajar ini karena ini Pak, di SPSS itu kan heteroskedastisitas itu nggak bisa otomatis kayak gini ya Pak. Ya, harus diuji manual gitu. Daripada lihat diagram dapat dari diuji manual. Makanya caranya begitu dengan heteroskedastisitas itu. Jadi model ini bebas multikolinearitas, bebas heteroskedastisitas ya di Rehul dan Pak Ridwan ya. Bebas dua penyakit. Ada yang mau ditanyakan dulu Ibu Bapak terkait dengan model ini? Nah, kita sudah sampai terus. Jadi tadi kalau dengan uji White dia terjadi heteroskedastisitas, diuji lagi dengan yang lainnya Pak. Iya. Jadi salah satu penyembuhannya adalah dengan menggunakan uji yang lain. Ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Sekarang kita ke yang ketiga. Yang ketiga itu autokorelasi. Autokorelasi artinya ada hubungan antar residual. Ada hubungan antar observasi. Gampang ini Pak Ridwan dan Bu Rehi. Ini malah kalau enaknya EVIS nih Pak. Kalau kena auto langsung bisa disembuhkan. Nah, cara melihatnya sama Pak, view, residual diagnostik, kemudian ini Pak, serial correlation LM test. Klik. Lex to include-nya 2. Oke. Nah, sudah keluar ini Pak. Saya tulis di sini ya. Klik view pada output. Kemudian sama, klik residual diagnostik, dan klik serial correlation LM test. Kemudian pada lex to include klik 2. Sama Bu, penjelasannya sama. Bandingkan T-square dengan alpha. Sama. Kalau nilai sama ya? Sama Pak. Jadi bandingkan probabilitas T-square dengan alpha. Kalau di atas 0,05 berarti bebas autokorelasi Pak. Tapi kalau di bawah 0,05 berarti kena autokorelasi. Yang kita lakukan ini adalah melihat autokorelasi dengan menggunakan pendekatan Lagrange multiplier Pak. Jadi ini adalah pendekatan Lagrange multiplier. Itu Pak Ridwan Dr. Autokorelasi. Ini bebas penyakit ya Pak. Nah, Pak Ridwan, kalau kita kena autokorelasi dengan EVIS, penyembuhannya gampang Pak Ridwan. Caranya gini aja Pak. Masuk lagi di sini. Like to include-nya tambahin aja Pak. Misalnya tadi kena autokorelasi ya Pak ya. Like to include 2, tambahin aja 3 Pak. Tadi pengertian 2 tadi supaya gimana? Kenapa nggak angka 1 tadi Pak? Itu kan Lagrange itu kan penurunan persamaan 1-2 kali ya Pak ya. Jadi nanti persamaan 2. Makanya kalau Pak ini kan tadi kita Lagrange like to include like 3 ya Pak. Like-nya kan tadi kita klik 3 barusan saya. Iya. Residualnya keluarnya juga 3 Pak Ridwan. Gitu. Di istilahnya itu di first difference. Terus kalau 2 kali ya second difference. Ini Pak, kalau kena autokorelasi penyembuhannya begitu. Enak. Udah cepet Pak. Gitu. Enak gini ya Pak, daripada SPSS ya Pak, kalau heteroskedastisitas dan autokorelasi. Bisa langsung disembuhkan.
Jadi nanti hasil yang kita gunakan nanti kalau umpamain tadi kan katakanlah terkena autokorelasi, Ya, ya kan, sementara tadi kalau secara hetero nggak kena gitu. Jadi nanti ya. hasil yang mau kita analisis nanti angkanya yang mana gitu, yang mana? sudah kita perbaiki. Iya, betul Pak, yang sudah diperbaiki. Misalnya ini like to include-nya saya buat 3 ya Pak ya. Ya. Oke, kan begini kan Pak. Nah, maka misalnya begini. Oh, bentar Pak. Cara melihatnya begini Pak. Nah, nanti kalau cara memperbaikinya Pak, kalau sudah gini, ini kan misalnya like to include-nya saya buat 3 kali, begitu ya Pak ya. Ya. Diagnostik, view diagnostic serial correlation, ini misalnya kena, terus saya like to include 3 ini. Nah, kalau sudah like to include 3 begini Pak, terus outputnya yang saya pakai yang mana gitu. Bapak klik view aja, estimation output. Ini outputnya Pak. Ini otomatis dia sudah menyembuhkan diri gitu Pak. Output ini. Jadi untuk R square gitunya, R statistik, yang apanya itu tetap masih bisa kita pakai yang ketika kita meregres di awal ya? Iya Pak, gitu. Iya. Oh, nggak berubah R square-nya itu ya? Ya karena kan kita nggak kena penyakit Pak. Karena kan kita aman tadi. Gitu. Di Lex to include 2 kan sudah aman Pak. Kalau di Lex to include 2 tadi nggak aman, kita naikkan Lex to include 3, ya ini nanti akan berubah Pak. Kalau kita masuk ke pertama ke output lagi. Gitu. Ya artinya kan maksud saya kan ketika kita regresikan di awal kan mungkin R square-nya dapat 0,95 kan gitu ya. Iya. Kemudian karena kita lihat tadi pas diuji asumsi klasiknya ternyata ada katakanlah terjadi autokorelasi. Kemudian kita bikin leg 3 supaya ada perbaikan dan ternyata R square-nya kan berubah dari 0,95 menjadi 0,98. Jadi ketika kita nanti menganalisis yang kita pakai R square-nya yang terbaru atau tetap yang 0,95? Yang terbaru Pak. Yang terbaru ya? Telah diperbaiki, ya. Oke. Sudah ya Pak Ridwan dan Bu Rehul ya. Nah, kita sekarang ke penyakit yang keempat. Penyakit yang keempat itu normalitas. Artinya residualnya tidak terdistribusi normal. Cara melihatnya sama, view, residual diagnostik, tengah ini Pak, histogram normality test. Silakan diklik. Nah, ini sama Pak, ini harus di atas 0,05 Pak, probability-nya. Kalau di bawah 0,05 berarti data kita residualnya tidak terdistribusi normal. Nah, ini kalau kita aman, berarti residualnya terdistribusi normal ya Bapak Ibu ya, probability. Atau bisa lihat Jarke-Bera-nya. Kalau Jarke-Bera saya nanti saya carikan di internet. Jadi bisa dengan Jarke-Bera atau bisa dengan probability. Kalau probability sama. Jadi kalau Jarke-Bera saya lupa berapa. Gitu. Harus lebih besar ya Pak? Iya Bu. Karena kan sejatinya ketika asumsi klasik itu kan hipotesanya begini Bu. H0 itu tidak terjadi penyimpangan gitu kan.
HA-nya terjadi penyimpangan kan gitu. Nah, berarti kan kalau asumsi klasik kita kebalik, kita harus menerima H0. Kalau regresi biasa kan kita berharap H0 itu ditolak, Bu. Tapi kalau di asumsi klasik kita berharap H0 itu diterima gitu. Jadi kira-kira kalau di SPSS ini ya Pak Ridwan ya, kalau mau lihat normalitas itu dengan apa namanya uji Kolmogorov-Smirnov dengan sampel QS test. Ini agak ribet juga. Jadi ini tadi membacanya bagaimana Pak kalau sudah sama Bu. besar? Jadi probability-nya harus lebih besar dari alfa. Kalau lebih besar berarti model kita terbebas dari normalitas. Tapi sebenarnya Bu Rehu dan Pak Ridwan, normalitas itu sebetulnya bisa kita abaikan. Karena dia kan hanya, dalam tanda kutip, hanya distribusi dari si residual. Jadi tidak terkait dengan banyak hal, hanya distribusi residual itu normal atau tidak. Jadi sebetulnya untuk penyimpangan asumsi klasik ini itu bisa kita abaikan. Gampangnya kalau misalnya terkena normalitas ya dari data saya residualnya tidak terdistribusi normal. Cuman panjang yang sependek yang saya tahu ini tidak akan signifikan pada pengukuran. Jadi misalnya hipotesa kita masih tetap bisa dipakai, kita masih tetap bisa menghasilkan nilai probability atau F hitung yang presisi. Nilai parameter kita juga tetap tidak terganggu. Jadi ini lebih bisa diabaikan daripada 3 tadi. Kalau 3 tadi itu diupayakan harus sembuh gitu, harus bebas. Kalau ini bisa kita abaikan. Tapi meskipun ya tetap harus diuji ya Bapak Ibu ya, karena kaidahnya begitu. Baik, itu kira-kira Bu Rehu dan Pak Ridwan penyimpangan asumsi klasik lah. Akhirnya kita sudah bisa menginterpretasi ini dengan baik ya Bapak Ibu ya, karena sudah bebas dari penyakit atau dari penyimpangan asumsi klasik. Itu kira-kira. Ada yang ingin ditanyakan dulu silakan Pak Ridwan dan Bu Rehu terkait dengan penyimpangan asumsi klasik. Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kalau yang tadi di apa ini di residual diagnostik tadi kan selain ada hetero test, LM test, normality test, kan ada korelogram square residual, korelogram statistik itu kira-kira perannya apa ya di konteks di kita? Iya, ini iya Pak. Kalau korelogram itu lebih dipakai ketika kita akan melakukan proses forecasting, Pak. Gitu. Jadi misalnya ketika kita akan melakukan proses forecasting, maka kita akan menggunakan indikator korelogram. Gitu. Karena kan korelogram itu untuk melihat stasionaritas data ya Pak. Tapi untuk regresi kita tidak pakai korelogram, residual korelogram. Kita pakai sebaran distribusinya, dalam ini normalitas, atau kita pakai interaksi antar observasinya, dalam ini residualnya yang kita tes, serial correlation LAM test, atau kita pakai konstan tidaknya residual, dalam ini heteroskedastisitas. Jadi kita pakai 3 indikator ini kalau menguji normalitas. Tapi kalau diagnosa korelogram itu untuk melihat stasionaritas data. Sudah, Pak Ridwan dan Bu Rehu. Ya. Oke, Pak. Silakan Bu Rehu. Kalau ada yang mau tanya, kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada Pak, sudah Pak. Ya. Kalau tidak ada, kita bisa ya hari ini santai Pak. Maksudnya besok kita akan mengolah data panel. Hari ini untuk cooling down ya, sudah belajar gitu banyak. Kita mencoba latihan menginput data panel di FUSE ya Pak ya. Menginput data panel.
Kalau kemarin kan kita sudah bisa menginput data time series, data cross section. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menginput data panel. Nah, caranya bagaimana? Nanti Bapak Ibu bisa ikutin saya. Ya. Mungkin apa namanya latihannya bisa ditutup dulu, latihan regresinya. Asumsi kelas 2. Ini kalau dia ditutup, file sheet-nya itu single precision, double precision 16 digit itu maksudnya apa ya Pak? Nanti gini Pak, kalau Bapak kliknya yang double precision itu nanti output regresinya Pak. Itu kalau 16 digit Bapak bisa kalau misalnya outputnya itu bisa 16 digit dia ngikut Pak. Oh, Jadi gitu. tampilannya Jadi nanti koma-komanya makin panjang gitu ya Pak ya? ya itu. Kalau cuma 8 digit berarti dia hanya akan 8. Ini sih biasanya pengaruhnya ke ini Pak. Kalau Bapak mau copy ini ke Word, output ini ke Word gitu loh Pak. Nah, Oh, efeknya pas sih dikopikan ke Word nanti langsung keluar 16 digitnya gitu ya? ya gitu. Kalau dia digitnya sampai 16 Pak ya nggak selesai gitu. Cuman Iya, kalau iya. digitnya selesai di 7, di 8 ya dia akan berhenti. Oke Pak Ridwan dan Bu Rehul, kita akan mencoba berlatih untuk menginput data panel ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini, tapi sebelumnya saya akan bukakan dulu latihan kita. Mana ya mungkin? Oh, ini. Enaknya. Nah ini deh, ini aja. Nah, misalnya yang gampang. Ya ini. Ini data yang sudah pernah saya kopikan Pak Ridwan dan Bu Rehul. Silakan Bapak Ibu dibuka data ini. Jadi kalau sudah dibuka nanti kita akan berlatih bersama. Silakan dibuka di Excel. Kalau sudah nanti kita akan belajar bersama di sini. Sudah ada ya di sama saya kok nggak ada itu Pak. Ya Bu, ya. Itu saya kopikan di awal. Kalau ini saya bisa ketikkan lagi. Nah, bisa saya kirim lagi di grup WA. Saya kirim lagi ya. Bapak Dikirim di WA atau di mana itu datanya Pak? di WA Pak. Oh, nggak ada. Yang tabel 78 ya? Bukan ya? Ya Pak, tabel 78, betul. Kabel 78 yang time series itu Pak. Bentar. Bukan Bu, latihan data panel 2020. Saya kirim lagi saja ya. Iya, 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 iya. Saya kirim lagi saja. Nah, sudah. Judulnya latihan data panel 2020 Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa download. Kita akan belajar menginput. Sudah berhasil dibuka Pak Ridwan, Bu Rehul? Sudah. Bu Rehul sudah berhasil dibuka Bu, Excelnya? Bentar ya Pak. Ya. Benar ini ya Pak Ridwan ya? Ya.
Rehu, bagaimana Bu Rehu? Ya, Oke Pak. sudah Bu? Sudah Pak. Nah, oke, baik. Kalau sudah, ini adalah contoh data panel. Pak Ridwan dan Bu Rehu, maaf, saya hanya merecall saja. Jadi, data panel itu adalah kombinasi dari data time series dan data cross section. Artinya data itu data kerat lintang ya, lebih dari satu periode waktu. Kalau Anda lihat data ini lebih dari satu periode waktu, tahun 1935 sampai 1954, dan juga ada data cross sectionnya lebih dari satu observasi. Gitu. Ini contohnya perusahaan, ada US, ada IBM, ada Goodyear, ada UO, ada 4 perusahaan. Jadi data ini adalah kombinasi dari data time series 1935 sampai 1954 serta data cross section antar 4 perusahaan gitu. Nah, dalam penelitian ini kita sedang meneliti antara nilai investasi, pengaruh antara nilai harga saham dan nilai aktual kapital di awal periode dengan nilai investasi perusahaan ini dari tahun 35 sampai tahun 54 gitu, untuk 4 perusahaan ini. Nah, kita mau meneliti itu ceritanya Pak. Kita mau tahu nilai investasi 4 perusahaan ini tuh dipengaruhi oleh harga saham sama nilai aktual kapitalnya atau tidak. Nah, di sini tadi saya sudah hitung Mbak, kita ada 4 perusahaan, artinya ada 4 observasi ya Pak Ridwan dan Bu Rehu ya. Ada US, IBM, Good, sama UO, ada 4 observasi. Setiap observasi itu 20 tahun Bapak Ibu ya, dari tahun 1935 sampai 1954, ada 20 tahun. Jadi kita punya 4 observasi dan 20 tahun. Datanya ini tahunan Bapak Ibu ya. Artinya 4 kali 20, kita punya 80 ini. 4 observasi kali 20. Nah, cara menginputnya bagaimana gitu. Pak Ridwan dan Bu Rehu silahkan masuk ke Evius. Silahkan kita masuk ke Evius. Sudah Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak. Oke, kalau sudah biasa, kita mulai baru, create a new Evius Word file. Silahkan klik. Nah, apakah sudah keluar tampilan ini Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah? Pak Ridwan sudah Pak? Belum ntar ya. Oke, baik. Tadi perusahaannya di mana ya Pak? Ini Bu namanya US, IBM. Oh, ya. Ini kan nama-nama observasinya Bu, saya kasih kode. Ini kalau di data yang lain Bu, sudah saya kabulkan juga. Ini perusahaannya A, B, C, D, Itu ya. tahunnya. Ini data yang lain. Ini enggak terlalu banyak buat latihan. Kita pakai yang ini aja ya Bu ya. Oke. Nah, sudah ya Pak Ridwan ya. Oke, kalau sudah Pak Ridwan dan Bu Rehu, ingat ini dipilih Pak gitu. Kalau unstructured ini kan untuk data cross section ya. Kalau di regular ini untuk data time series, kita pilihnya yang paling bawah nih Pak, balance panel. Balance. Silakan Ibu klik. Balance panel ya. Ya. Kalau sudah diklik, ini tadi kita datanya tahunan ya Pak Ridwan ya. Ya. Berarti annual tetap. Start date-nya tadi tahun berapa ya Pak? Lupa. 1935 ya? 1935. Ya, start date-nya 1935, end date-nya 1954. Terus number of cross section-nya tadi 4 ya Bu ya, 4 perusahaan ya. Ya. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, kalau sudah, maaf ini Bapak Ridwan dan Bu Rehu dicatat tidak Bu? Enggak. Oke, saya catatkan dulu. Input data panel.
file, pilih XML, masukkan data, memasukkan observasi dan paut. Juga ya Bapak Ibu ya. Klik OK. OK-nya di sini aja. Kalau sudah, klik OK, klik. Nah, sudah sampai di tampilan toolbar seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini range-nya 1935 sampai 1954. Gitu. Ini ada 80 observasi gitu. Terus cara memasukkan datanya gimana? Gitu misalnya ini bosnya. Ya. Cara memasukkan datanya, Bapak klik objek, new object ya Bapak Ibu ya. Klik objek, new object, series, kasih nama. Y. Klik Series ya. ya. Nah nih sudah keluar Bu. Saya tuliskan di sini. Klik objek, objek, klik series, terus ketik nama variabel. Nah, ya. Nama variabelnya apa dibikin Pak? Y saja Bu. Y. Y saja. Objek, new objek, series, ini X1. Objek, new objek, series, X2. Sip. Ya. Apa nih? Memasukkan data. Sampai X berapa ini Pak? 2 saja Bu. Masukkan data masuk ke SQL. Bu Rehu dan Pak Rikwan sudah ada semua Pak? Y, X1, X2-nya? Sudah. Sudah. Kalau sudah bisa dibuatin grup nih Bu, kayak gini Bu. Nah, tapi ini nanti enggak ya enggak apa-apa. Nanti kita buat. Kalau sudah Bu Rehu dan Pak Rikwan bisa memasukkan data ini Pak di Excel Pak. Maaf, dari Excel bisa dipindah ke sini. Caranya tadi ini investasi ini Y ya Pak. Blok saja Pak, di grab, di blok baru, kemudian copy. Yang Y yang mana? Yang investasi Pak? Investasi, iya Bu. Investasi ya Bu. Ya, copy saja. Masuk ke Eviews, klik edit dulu ya. Paste. Ya, nah, masuk. Saya pandu Bu Rahul. Iya Pak. Sudah bisa Bu? Tadi yang Y itu ya apa tadi? Yang Y ya Bu ya. Yang Y, aduh, tadi yang Y ya. Hmm. 209. Nah, misalnya ini yang Y ya Bu. Y tadi investasi ya Pak? Ya, ya. Ini saya ganti aja, saya ganti aja. X1. Ini X1 harga saham. nah. Ini tinggal di copy Bu, yang Y. Copy saja.
Terus di paste di sini, Bu. Paste. Oke. Pak Api, Ya, kalau dalam konteks inilah kan, ini kan datanya kan oke lah dari tahun 35 sampai 1954 ya. iya, Pak. Seandainya kita ambil contoh atau asumsi saja umpamanya di satu variabel itu tahun 1935 itu kita nggak dapat data gitu. Iya, Katakanlah investasi tadi ya, apa saham tadi ya, pada iya. bulan tadi ya katakanlah harga saham gitu kan, kita nggak punya data di tahun 1935 gitu. Atau katakanlah kita punya data mungkin semester kedua gitu di tahun 1935 gitu. Itu bagaimana? Apakah kita isikan angkanya dengan NA atau kayak mana ya? NA, Pak. Jadi kalau NA tidak ya? iya di NA saja, Pak. Nanti EVIS tetap akan bisa mengolah, Pak. Gitu. Oh gitu ya. Biasanya itu, Tidak Pak. perlu di apa dipasarkan untuk di apa istilahnya interpolasi apa namanya? Iya, tidak perlu, Pak. Oh. Jadi nanti akan tetap bisa terolah. Gitu. Hmm. Kalau misalnya Pak Rikuan mau amannya, Pak, mau aman ya, Pak ya. Ya. Mungkin dikasih 0, Pak. Gitu. Tidak NA tapi 0. Gitu. Karena kan sejatinya NA itu Supaya akan dia angka ya. di 0 gitu, oleh sistem. Jadi EVIS tetap bisa mengolah, Pak, kalau datanya NA bisa. Tapi kalau misalnya Bapak ragu atau apa, dikasih 0 saja tidak apa-apa. Jadi bisa juga salah satu datanya nggak dapat gitu bisa juga. Ada, Bu, sering, Bu, ya. Di lapangan itu sering terjadi, Bu. Kayak misalnya mahasiswa kita mau meneliti tentang pertumbuhan ekonomi kabupaten kota dengan inflasi. Misalnya data dari tahun 2000 sampai 2020. Karena misalnya di Sumatera Barat mungkin ada kabupaten-kabupaten baru hasil pemekaran ya, Pak. Itu kan Iya, ya. data Datanya pertumbuhan. nggak ada ya. Nah, biasanya di yang daerah baru itu NA, Bu. Di data yang nggak ada dia NA. Jadi nggak mempengaruhi hasilnya nggak ya? Ya pasti berpengaruh, Bu, di hasil karena kan datanya tidak ada angkanya gitu. Cuman kan datanya tetap bisa kita olah karena memang EVIS itu tetap akan mengolah meskipun ada data yang bolong gitu. Tetap dia akan bisa olah. Lalu terkait dengan hasil analisisnya sendiri, apakah dengan ketiadaan data itu kita perlu jelaskan dengan situasi analisis kita atau gimana itu, Pak? Atau kita diam-diamkan saja seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu? Iya, kalau kita tetap penjelasan biasa saja ya, Pak ya gitu. Ya. Penjelasannya normal saja. Jadi memang NA itu adalah satu kondisi ya biasalah gitu dalam data, misalnya ada data yang tidak tersedia begitu. Mungkin hanya dijelaskan di bagian awal saja gitu. Tetapi tidak dijelaskan dalam estimasi parameter, dalam uji hipotesa itu tidak perlu dijelaskan ya, Pak. Gitu. Karena itu kan hanya data saja. Jadi mungkin dijelaskan di bagian awal, misalnya riset ini memang ada beberapa observasi yang memang belum ada datanya gitu karena ini seperti itu. Tapi ketika sudah sampai di analisis, kita menguji hipotesa, kita mengestimasi parameter, sudah tidak perlu dijelaskan, Pak. Sudah jadi objek karena ya. Itu hasilnya akurat juga ya, Pak, kalau nggak ada datanya. Ya sepanjang dulu akurat kan, Bu, sepanjang bebas multicall, bebas multikorelasi, bebas heterogeneisitas kan hasilnya tetap istilahnya blue kan, Bu. Ya tetap bisa kita pakai, Bu. Bahkan ekstrimnya begini, Bu Rewi. Orang data lengkap pun misalnya datanya lengkap seperti ini, tetapi kalau misalnya terkena multikolinearitas, ya malah tidak bisa kita pakai untuk menjelaskan gitu. Penjelasannya malah tidak akurat gitu karena apa, terkena multikolinearitas. Sehingga kita tidak bisa menguji hipotesa gitu. Jadi yang penting lolos itu saja, Bu. Lolos itu tadi yang terpenting. Oke, saya inputkan yang lain ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa ikuti. Nah, kita sekarang input untuk yang X1 dan X2. Nah, kalau SPSS nggak mau ya Pak Rikuan ya, kalau misalnya datanya kurang itu dia nggak mau ngolah ya Pak.
Nanti missing, dia langsung bilang missing aja tuh. Data Kalau missing, kata seolah-olah ada yang salah jadi karena missing itu kan. iya, kalau Evis masih mau, Pak. Gitu. Ini yang dulu waktu saya pertama belajar juga dibilang dosen saya gitu. Ini enaknya Evis, jadi data not available itu bukan soal kalau di Evis ini masih bisa untuk diolah. Nah, kalau sudah nanti seperti ini ya Bu Rehul dan Pak Rikwan ya. Gitu data-data gitu. Ini perusahaan. Ini sebenarnya ada bisa dikasih nama loh Pak Rikwan. 1, 2, 3, 4 itu bisa dikasih nama sesuai ini. Sesuai nama perusahaannya gitu misalnya. Misalnya satu itu US itu bisa dikasih nama. Cuman saya nggak tahu caranya. Edit. Mungkin ya. Enggak, Oh, dia edit apa? Edit Y-nya ya? edit itu. Apa ya? Kalau ekspor itu dia bisa, Pak. Ekspor itu bisa. Itu mungkin. Nanti coba saya cari tahu caranya, Pak. Oh, itu tadi digabung ini supaya satu sheet Di grup ya, Pak ya? Ya, di grup ya. Biar bisa lihat panjangnya gitu loh, Pak. Kita punya 80 observasi ya, Bapak Ibu ya. 135, 1935 sampai 1954 kali 4. Nah, kalau NA Pak Rikwan, kalau misalnya ada yang NA 2 begitu, ini nanti hanya 78 observasi, Pak. Karena NA-nya nggak ngitung dia. Sudah ya Pak Rikwan dan Bu Rehul ya? Ya, Ya, sudah. oke Pak. Sudah Pak. Kalau sudah Pak, ini kita sudah menginput data, maka langkah kedua adalah kita tinggal mengolah data saja Pak, gitu. Tinggal diolah saja. Hipotesa saya anggap kita sudah bisa Pak ya, nanti bikin hipotesanya gitu, terus apa namanya, modelnya kita sudah bisa. Cuman yang menjadi perbedaan ini saja Pak Rikwan, Bu Rehul. Nanti kita mengolah datanya itu 3 kali Pak. Jadi kita 3 kali mengolah dengan 3 pendekatan. Kalau di data panel ini kan model kita regresinya GLS. Ya. Jadi nanti kita akan mengolah dengan fixed effect, common effect, dan random effect. Gitu. Kita nanti 3 kali mengolah. Cuman gampang kok, tinggal klik-klik saja. Gitu. Nanti kita akan punya 3 output regresi, Pak Rikwan dan Bu Rehul. Output dari hasil common effect, output dari random effect, atau output dari fixed effect. Nah, nanti Mas kalau untuk menjelaskan hipotesanya, terus melihat parameternya, itu 3-tiganya ada. Semua ada, Pak. Gitu. Semua akan punya hipotesa, semua akan punya parameter, mirip outputnya. Cuman nanti yang kita pakai untuk menjelaskan itu hanya salah satunya saja. Mau yang fix, common, atau random. Itu nanti kita pilih, Pak. Biasanya kita pilih. Dulu, Pak, sebelum nanti itu besok aja. Besok saja ketika kita memilih model. Itu besok. Kalau sekarang mungkin kenalan dengan itu 3 pendekatan itu sih, fixed effect, common effect, atau random effect. Nanti saya jelaskan perbedaannya. Fixed effect itu apa, random effect itu apa, common effect itu apa. Setelah kita selesai mengolah data. Masih ada waktu sedikit mau mengolah data atau mau bertanya atau ada pertanyaan dulu silakan Pak Iwan untuk Bu Rehul.
Eh, belum ada ya. Kalau belum ada pertanyaan, mau mengolah data sekarang atau besok, Pak Rifan? Barangkali mungkin sekilas saja mengenai apanya, Pak, mengenai LM random itu kira-kira secara apa Pengertiannya clue bagaimana? apa gitu, nanti mungkin kriteria-kriterianya itu mungkin bisa barangkali bisa juga sekali. Oh ya, baik. Jadi perbedaannya antara fixed effect, common effect, dan random effect itu lebih kepada bagaimana kita memperlakukan errornya sih Pak. Ini saya ada apa istilahnya, ada catatan menarik. Saya carikan ini dulu filenya sebentar Pak, 2 menit. Saya carikan filenya aja Pak, supaya mudah. Ada data di satu. Nah, ya, ini Pak. Nah, ini Pak. Jadi kalau fixed, common, dan random itu kan tetap harus kita lakukan sendiri-sendiri. Itu kenapa ada 3 pendekatan? Jawabannya kan karena kita punya data dengan lebih dari satu observasi ya Pak ya. Dan di sisi lain kita juga punya data dengan lebih dari satu periode waktu. Gitu. Nah, karena data kita itu punya lebih dari satu observasi dan lebih dari satu periode waktu, maka pastinya data kita akan cenderung punya intercept, kemudian punya variasi yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita setidaknya akan punya 3 pendekatan untuk melihat itu. Pendekatan yang pertama itu kan common effect ya Pak ya. Kalau common effect itu sejatinya Pak, regresinya itu diproses seperti regresi OLS saja Pak Ridwan. Regresinya. Jadi kayak gini Pak. Nah kayak punya kita gini Pak. Nah kalau common effect itu nggak ada period-periodnya ini Pak. Gitu. Nggak ada tahun 35 sampai 54 untuk observasi 1, observasi 2 itu nggak ada. Nah ini diprosesnya itu seolah-olah ini adalah variabel cross section Pak. Jadi ini ya 1, 2, 3 sampai 80. Ini kalau common effect Pak. Jadi kalau common effect itu prosedurnya sebetulnya masih dengan prosedur OLS seperti biasa. Gitu. Nah, kemudian dampaknya kalau metode ini apa Pak? Gitu. Dampaknya adalah model ini tuh kita tidak punya nilai varians yang dibedakan antara setiap waktu dengan setiap observasi. Karena apa? Karena kan model ini kita anggap model cross section Pak ya. Jadi kalau common effect. Jadi misalnya saya mau tahu varians pada perusahaan 1, 2, 3, 4 itu bisa enggak? Enggak bisa. Karena dianggap cross section. Kemudian saya mau tahu varians misalnya tahun 35, 36, 37 itu bisa enggak? Ya enggak bisa. Karena cross section. Jadi kalau misalnya pakai common effect itu ya ini hasilnya hasil OLS Pak sebetulnya. Gitu. Itu kalau common effect gitu. Padahal regresi kita ini kan ada kombinasinya begitu ya Pak ya. Entah kombinasinya itu apa itu namanya time series maupun cross section. Nah, oleh karena itu ada pendekatan lagi yang kedua itu adalah pendekatan fixed effect. Gitu. Nah kalau fixed effect itu yang menjadi perbedaan adalah intercept-nya itu berbeda Pak untuk setiap cross section-nya. Jadi untuk setiap observasi itu akan punya nilai konstanta yang berbeda-beda Pak sebetulnya. Jadi jadi ini akan melahirkan satu persamaan Pak, tetapi persamaan itu akan punya 4 konstanta. Karena ini kita ada 4 observasi ya Pak ya. Ada 4 observasi. Jadi persamaan kita akan punya 4 konstanta. Konstanta untuk perusahaan A, perusahaan B,
perusahaan C, perusahaan D gitu. Jadi kalau fixed effect itu begitu. Kemudian kalau yang random itu sudah beda lagi, Pak. Nah, kalau random itu nanti antar waktunya itu juga punya konstanta yang beda-beda juga. Jadi nggak hanya antar tempatnya saja, nggak hanya kalau fix kan tadi slope-nya sama, slope-nya itu penurunannya sama, persamaan regresinya akan sama, tetapi konstantanya beda-beda. Tapi kalau random sudah enggak, Pak. Jadi sudah berbeda semua, baik itu pada observasi maupun pada periodnya. Jadi itu sekilas perbedaan 4 ini. Nah, akhirnya kan kita diminta untuk memilih mau pakai common, fix atau random. Misalnya Pak Ridwan dan Bu Rehu, pada saat kita mengolah, kemudian kita itu kita memilih ini Pak. Oke Pak Ridwan, berdasarkan hasil uji, Pak Ridwan silakan pilih common saja. Gitu. Artinya Pak Ridwan nanti tidak akan bisa menjelaskan konstanta pada setiap observasi gitu. Karena kan yang kita pilih common Pak ya, di mana common itu prosedur regresinya dijalankan secara OLS seperti biasa. Tapi kalau misalnya dari hasil uji Bu Rehu misalnya diminta untuk menggunakan fixed effect gitu, maka konsekuensinya Bu Rehu hanya akan punya satu slope persamaan regresi, akan tetapi Bu Rehu akan punya 4 konstanta. Karena kan di setiap observasi, kita kan tadi punya 4 observasi ya Pak ya. Gitu. Kita akan punya 4 konstanta yang dimana ini bisa kita pakai untuk menjelaskan. Jadi persamaan kita konstantanya bisa berbeda. Tapi kalau misalnya oke Mas, nggak bisa. Dari hasil uji kita harus pakai random. Wah kalau sudah random kita akan punya konstanta untuk setiap observasi dan setiap periode waktu tahun. Gampangnya kita juga akan punya konstanta untuk tahun 1935, 1936 itu nanti kita akan punya konstantanya Pak. 36, 37, kita akan punya konstanta masing-masing. Dan konstanta pada setiap perusahaan. Tapi kalau fix kita hanya punya konstanta untuk observasinya saja Pak ya. Untuk tahun kita tidak punya konstanta karena tadi slope-nya kan beda. Tapi kalau random, enggak. Kita bisa punya konstanta untuk setiap observasi dan setiap periode waktu. Periode waktu itu berarti untuk, misalnya gini, 1935, berarti konstantanya ini untuk 4 perusahaan di tahun 1935. Kalau random. Itu kira-kira Pak Ridwan dan Bu Rehu. Sekilas kemudian tentang fix, common, atau random itu. Baik, saya rasa untuk ini bisa disimpan dulu filenya. Ya. Berarti besok kita akan langsung mengolah ya Bapak Ibu ya. Kita akan Oke, Pak. mengolah, setelah mengolah kita akan langsung interpretasi. Setelah kita interpretasi kita akan melakukan uji, akan melakukan uji untuk memilih kita pakai fix, common atau random effect. Dan nanti akan kita pakai untuk menuliskan yang itu saja. Pak Ridwan dan Bu Rehu, ini Pak Ridwan masih di kampus belum pulang. Bu Rehu Oke. Sampai ketemu lagi besok Pak Ridwan, hati-hati di jalan. Bu Ya, Rehu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Afi. sampai ketemu Selamat besok. malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.